sekarang kan ada isu bahwa kita mengekspor buah kelapa segar ke Cina, ya, Iya, ya kan, iya. sehingga menyebabkan stok kelapa kita di Indonesia kan katanya turun dan harganya meningkat. Ya, Dengan kita memastikan bahwa varietas-varietas unggul itu bisa kita kembangkan di Jawa terutama, itu betul-betul saya berharap juga akan menyelamatkan ini iya. pemberdayaan petani gula kelapanya. Itu juga menjadi bagian concern kita, sampai pada memfasilitasi bagaimana mempertemukan eksportir dengan pelaku industri gula kelapa di Banyumas itu yang kita lakukan sampai seperti Dari itu. hulu ke hilir. Iya, betul, Luar betul. biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya berada di suatu tempat yang luar biasa di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Banyumas. Nah, masih dalam rangka roadshow Bincang Kedai Hijau, saya saat ini akan berbincang-bincang soal figur yang luar biasa, sahabat saya yang bertemu kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. 10 tahun yang lalu, dan bekerja di bidang pengolahan, saya tahu ya akan lebih jelas nanti, tapi tetap dengan ini yang maskotnya di Banyumas Purwokerto adalah gula kelapa. Ini bersama sahabat saya. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau, Pak Mustofik, Dr. Mustofik. Dr. Mustofik. Senang bisa bertemu dengan Alhamdulillah. Pak Dokter ini, Pak Mustofik ya. Iya, iya. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk berada di sini. Iya. Ya, nanti salam buat Pak Dekan juga. Oke. Ya, semoga kita bisa ngobrol ini, Pak Mustofik, kaitannya dengan masih dengan gula. Gula ya. Ya, setelah saya beberapa waktu ini, beberapa hari ini saya datang di Banyumas, di petaninya, kemudian juga ada di pengepulnya, ya, untuk gula ini. Bahkan sempat ketemu Pak Bupati pada zamannya, Ya, Pak Husen Pak ya. Husen, ya, untuk bisa menggali potensi ataupun cerita, ya, kebanggaannya di Banyumas Purwokerto ini tentang gula kelapa. Ya. Nah, ini Pak Mustofik ini di sini di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Pertanian. Ini jurusannya apa Pak yang di? Iya, saya kebetulan di jurusan Teknologi Pertanian, Ya. program studi Teknologi Pangan. Oke, teknologi pangan ya. Dan spesialisnya lebih kepada manajemen agroindustri. Oke, Ya. tapi memang risetnya lebih banyak di gula kelapa. gula kelapa. Gula Bahkan kelapa. ada apa center di sini Pak? Ya, gula center. Gula Center. Saya Iya. kira satu-satunya di Indonesia. ini. Iya, gula center. Gula ya. Center ya. Ya, itu Nah. sejak 2010-an kita 2010 ya. dirikan tuh gula center ya. Wih, Karena berarti- melihat potensi yang luar biasa di Oke. Purwokerto, di Banyumas ya, Ya. dan sekitarnya. Itu bahkan dari data tuh menunjukkan hampir 60% produksi gula kelapa Indonesia itu ada di Ada wilayah di- Bali Mas Cakep ini ya. Apa namanya Pak? Bali Mas Cakep Apa itu Pak? itu Banyumas, Purbalingga, kemudian Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Oke. Itu Bali Mas Cakep. Yang cakepnya yang saya luar biasa. Iya, iya. Satu kawasan Pak ya. Iya, iya. Kawasan itu yang memang menjadi gula ini menjadi sentra ya. gula kelapa iya. Dan terbesar di Indonesia. Indonesia. Ya. Makanya apakah ini yang membuat Pak Dr. Mustofik ini tertarik atau apa yang lain dari kelapa ini? Ya, jadi rasa penasaran saya dan juga perhatian itu mulai 2005 saya. Ya. Itu sudah mulai melihat bagaimana potensi dan prospek gula kelapa di Banyumas ini ya. Ya. Kami kemudian mencoba melakukan beberapa riset ya, Oke. terus pemberdayaan UMKM ini. Ya. Itu sebenarnya kita orientasinya waktu itu lebih kepada pemberdayaan, Ya. tapi kemudian berkembang Ya. dengan adanya respek konsumen yang juga semakin tahun semakin positif terhadap gula kelapa, termasuk para industri-industri dan eksportir juga semakin tertarik. Nah, kemudian kami terus melakukan riset bersama dengan teman-teman itu, ada Pak Dr. Karseno, ada Tim Pak ya. ya, Siapa ada lagi, Pak? Prof Hidayah Bianti dan beberapa teman lain juga mulai concern terhadap itu, sehingga kemudian 2010 menginspirasi kami untuk membentuk yang namanya semacam kajian gula center itu. Oh, itu namanya gula center. Gula center itu yang kemudian
dilakukan kerjasama dengan salah satu investor Jakarta dulu ya, Pak Petrus Chandra itu ya. Kita kan dengan Balit Palma mengadakan riset pada kan. zamannya ya. Iya, pada tahun 2017 atau 18 ya waktu itu ya, sebelum Covid ya. Itu kita mencoba menggali gimana potensi sumber-sumber nira untuk gula ya. Karena melihat Banyumas terus saja memang perkebunan kelapanya kan belum dikelola dengan secara baik lah ya, sehingga perlu ada terobosan-terobosan terhadap sumber-sumber nira lain. Nah, itulah yang kita lakukan. Luar biasa. Jadi memang teman-teman ya, tim di sini dan disetujui tentunya oleh pimpinan ya, untuk bisa melakukan riset-riset terkait gula kelapa. Betul. Bahkan mungkin ada pengembangan untuk bekerja sama dengan di daerah sendiri sini, Pak. Iya. Jadi setelah era 2010 kita punya lembaga kajian gula center, itu banyak beberapa program kerjasama riset ya dengan beberapa instansi, terutama dengan 5 kabupaten ini ya tadi ya. Ada 5 cakep ini kan tadi, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen itu. Itu kita setiap tahun melakukan yang namanya kerjasama pengembangan industri gula kelapa. Ada yang pendekatannya pada proses bagaimana menghasilkan gula kelapa yang bermutu sehingga bisa ekspor. Ada juga pendekatan risetnya kepada pemberdayaan petani gula kelapanya, termasuk dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus kecelakaan akibat menderes ya, karena kelapanya yang tinggi-tinggi. Itu juga menjadi bagian concern kita, sampai pada memfasilitasi bagaimana mempertemukan eksportir dengan pelaku industri gula kelapa di Banyumas sekitarnya. Itu yang kita lakukan sampai seperti dari itu. hulu ke hilir. Iya, betul. Luar biasa. Kurang lebih 15, berapa tahun tadi? Jadi 2005 sampai sekarang ya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun kami sudah terus melakukan concern terhadap yang namanya gula kelapa ini. Banyak yang dikerjakan ya. Nah, banyak ini juga hasil-hasil saya lihat ini di depan kita ini, mungkin bisa dijelaskan ini Pak. Pak. Ini yang pertama ini sejarah yang awalnya kami melakukan kemitraan dengan LIPI. Dengan LIPI. Iya, di tahun 2008 sampai 2010 ini. Ini adalah mengembangkan produk gula semut saset. Untuk segmen pasar, untuk hotel, restoran, kafe dan seterusnya. Itu kita kembangkan untuk wilayah industri gula kelapa di Kabupaten Purbalingga, kemudian Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Ini 3 kabupaten yang kita waktu itu kembangkan model-model produk-produk gula semut dengan saset. Ini tahun 2008-2010. Kemudian berkembang lagi. Ini yang mana Pak? Ini yang produk penelitiannya Pak Dr. Karseno ini ya. Bagaimana beliau menemukan suatu pengawet alami nira, supaya niranya tidak cepat rusak, tidak basi ya. Tidak basi. Nah, beliau menemukan yang namanya tangkis. Tangkis ini. Ini tangkis ini. Jadi gula tangkis ini tangkisnya, ini yang produk pengawetnya yang alami, di mana kita menemukan suatu formula ya. Bagaimana bisa tangkis sini bisa digunakan untuk mengawetkan nira, tidak menggunakan obat gula. Boleh dibocorkan Pak, apa materinya, bahannya ini? Ini materi yang paling kita jadikan semacam unggulan alaminya adalah menggunakan bahan-bahan nabati alami ya seperti kulit manggis kemudian ada daun sirih ya. Ini juga daun sirih sempat dijadikan juga sebagai bagian dari ekstrak untuk mengawetkan nira. Jadi ini menjawab kegelisahan kita, penggunaan obat gula yang disebut dengan metabisulfit itu loh, natrium itu bahaya kan dulu tuh era sebelum 2010 itu penggunaan sulfit itu luar biasa ya. Tapi dengan penemuan Pak Karseno ini itu kemudian bisa kita diimplementasikan di para petani gula, maka akhirnya menghasilkan gula semut yang alami, yang sehat dan sampai kepada organik. Sebelum jauh Pak, prinsipnya ini bahan-bahan yang sepet Pak ya? Yang punya karakter, punya anti mikroba ya. Artinya bisa. Namanya juga tangkis, bukan tangkis. Bukan ya? Nah, kemudian menangkis Pak ya. Dari produk alami ini, pengawet alami, kita kemudian menghasilkan gula semut alami karena dia tidak menggunakan obat gula. Ini juga. Apakah bisa disebut organik juga? Jadi karena kita
tidak menggunakan bahan kimia, maka itu salah satu syarat ya utama untuk menjadi organik adalah seperti itu ya. Seperti itu, tidak menggunakan si sulfit tadi Pak. Iya, ya inilah yang kemudian berkembang sampai sekarang. Bahkan ini digunakan oleh beberapa pelaku eksportir gula kelapa ya, di wilayah Bali Macakep ini. Ya, dan ini untuk kualitas ekspor ini Pak ya. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi untuk kebutuhan para milenial yang suka gula semut kopi ya, yang di mixing dengan kopi. Ini juga kita juga ada riset yang mencoba bagaimana membuat formula di mana kopi itu pakai gula semut ya, sehingga itu para milenial yang sedang nongkrong di kafe-kafe sudah bisa menggunakan produk-produk semacam ini. Jadi itu yang kopi plus gula kelapa. Semut, ya, gula kelapa dan seterusnya. Kemudian juga ada yang ini kopi ya, teh ya. Teh juga demikian. Teh seperti apa itu? Ya, jadi di sini pengembangan bagaimana teh itu kalau yang umum menggunakan gula pasir ya ini sekarang sudah dikombin dengan apa namanya nih? Namanya produknya Honjeti ya. Honjeti. Itu adalah kopi teh yang menggunakan gula kelapa sebagai pemanisnya. Ya, sehat karena apa? Karena gula kelapa kan punya keunggulan indeks glikemiknya rendah. Dibandingkan gula lainnya. Ini yang terakhir Pak, sebelum kita sambung yang lain. Ya, nah ini juga adalah produk gula kelapa yang berprovitamin A. Ya. Ini yang ada punya vitamin A-nya nih, ada difortifikasi dengan vitamin A. Ini juga produk kita juga. Ini penemuannya Bu Profesor Hidayah Duyanti ini. Beliau mengembangkan produk yang juga untuk bisa meningkatkan nilai gizi masyarakat dari minuman. Nah, ini kan sudah berlangsung sekian tahun. Selain yang produk ini, yang sedang dilakukan sekarang. Iya. Jadi kemarin sekitar tahun 2022 lah ya. Kami sempat diminta oleh Dinas Badan Modal dan Investasi ya di Kabupaten Cilacap. Itu pemerintah itu tertarik pengen mengembangkan yang namanya kawasan industri kelapa terpadu. Nah, itu kami kemudian sempat memberikan masukan terhadap konsep bagaimana di Cilacap itu bisa bentuk suatu kawasan industri yang memang mengolah kelapa dan produk turunannya dalam suatu kawasan. Dan itu sudah ada beberapa investor yang tertarik. Berapa luas Pak kira-kira? Itu kalau nggak salah hampir 150 hektar mungkin kurang lebih ya. Itu akan dikembangkan ke arah situ. Dan ini sudah sampai proses paling sampai mendatangkan investor dari Amerika sama dari kita. Mohon maaf bocoran sedikit. Seperti apa Pak konsep terpadunya ini? Jadi kita memberikan masukan bagaimana di suatu wilayah itu ada kawasan yang memang digunakan khusus untuk mengolah industri kelapa yang berintegrasi dengan perkebunan kelapanya. Jadi yang selama ini kan terus aja Jawa terutama itu kan problemnya ada di bahan baku kelapa yang tersebar tidak teratur ya kan, kemudian tidak terkelola dengan baik. Maka konsep-konsep bagaimana mengembangkan suatu kawasan industri kelapa yang terintegrasi dengan kebun kelapanya kita jadikan masukan buat pemerintah Kabupaten Cilacap dan mungkin yang lain ya. Nah, ini sudah mulai dicoba untuk direalisasikan ya. Itu yang kami lakukan seperti itu. Dan mungkin ada hal yang penting di situ untuk produknya mungkin lebih mudah diseragamkan. Betul. Jadi di situ ada sentral standarisasi mutu. Ada integrasi dalam menata bahan baku kelapa yang mungkin ada di beberapa titik. Nah, itu gimana caranya biar terintegrasi itu. Nah, itu sehingga kebutuhan bahan baku kelapa dan produk-produk lain itu bisa kita penuhi dan permintaan ekspor juga bisa kita ikuti. Nah, itu yang sedang kami lakukan seperti itu. Menarik itu. Memang benar-benar sudah mengantisipasi. Perkembangan dan kebutuhan untuk ekspor. Itu yang kita juga mengikuti program hilirisasi pemerintah ya, bahwa sebaiknya memang kita kalau mengekspor tuh jangan dalam bentuk komoditas segar, tapi harus dalam bentuk sudah diolah. Dan kita juga sebenarnya sempat khawatir juga ya ketika
sekarang kan ada isu bahwa kita mengekspor buah kelapa segar ke Cina, ya, ya kan, sehingga menyebabkan stok kelapa kita di Indonesia kan katanya turun dan harganya meningkat. Ya. Nah ini menjadi apa ya, suatu fenomena yang harus kita antisipasi ya. Jadi kita jangan puaslah hanya dengan mengekspor buah kelapanya, tapi mestinya hilirisasi tadi harus kita lakukan untuk komoditas pertanian, tidak hanya produk tambang energi, tapi produk-produk juga mulai diarahkan ke sana. Nah, ada yang membuat saya penasaran, karena ini kan kita berada di kampus ya. Pak Mustafik salah satu pengajar, ya, dosen di sini yang juga meriset. Saya tahu bahwa di perguruan tinggi itu punya 3 fungsi ya. Ada pengajaran, dan ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Iya, nah mungkin ini ya, selain ke pengabdian masyarakat, saya teringat bahwa mahasiswa banyak di sini. Iya, betul. Nah, seperti apa kegiatan risetnya Pak Mustafik bersama tim melibatkan mahasiswa? Iya. Jadi ketika kita sudah memahami betul bahwa potensi Banyumas Raya ini ya, dari Mas Akrib ini adalah sebagai produsen gula kelapa terbesar di Indonesia, kami pun membuat konsep kurikulumnya juga mengikuti apa yang menjadi potensi ini. Sehingga salah satu misi dan visi jurusan teknologi pertanian yang kami bangun dalam kurikulum itu menjadikan mata kuliah, yaitu namanya teknologi pengolahan hasil palma sebagai mata kuliah. Itu sebagai mata kuliah wajib dan spesifik, artinya keunggulan dari kami. Daerah ini, keunggulan daerah ini justru diakomodir. Iya, itu ya. Jadi kami buatkan dalam kurikulum itu ada mata kuliah yang langsung menuju kepada potensi yang namanya gula kelapa dan palma secara umum. Nah, kemudian dari sisi implementasinya itu beberapa materi-materi kuliah yang kita berikan juga kami support dengan informasi perkembangan hasil-hasil riset kami yang kita lakukan di beberapa tempat sebagai bahan materi untuk kuliah dan juga membuka wawasan para mahasiswa. Nah, kemudian dari sisi berikutnya, ketika mahasiswa punya kesempatan untuk magang atau praktek kerja lapangan, kami orientasikan pada tempat-tempat di mana industri gula kelapa itu ada di wilayah Banyumas. Jadi kita tempatkan mereka-mereka untuk bisa magang di sana, untuk bisa melihat langsung bagaimana aktivitas industri kecil menengah gula kelapa, dan dari situ juga kita tantang mereka untuk memberikan inovasi yang bisa kita lakukan di tempat magang mereka. Nah, itu kita lakukan, dan beberapa riset yang kita lakukan dengan beberapa instansi maupun dari pihak-pihak, bahkan dengan beberapa pihak swasta juga kita sering ada beberapa riset tentang gula kelapa dan produk-produk itu melibatkan mereka mahasiswa. Ya, biasanya satu riset itu bisa melibatkan 2-5 mahasiswa lah, kita bisa melibatkan itu, dan mereka diberi kesempatan untuk mengambil subtopik yang mungkin muncul dari topik besar yang kita kembangkan. Itu Pak yang kita lakukan. Nah, apakah hanya melingkupi bidang pengolahan atau ada dari hulunya yang budidaya? Yang lain nanti gimana tuh? Betul. Jadi memang Gula Center yang kita tadi sampaikan sendiri punya konsen hulu sampai hilir ya. Jadi memang tidak hanya pengolahan. Jadi aspek bisnis pun kami bekerjasama dengan jurusan agribisnis Fakultas Pertanian itu juga membuat topik-topik riset yang terkait dengan gula kelapa. Dari sisi marketingnya, dari sisi sistem perdagangnya, bahkan dalam sisi sosial ekonomi para pelaku industri gula kelapa itu kita juga jadikan sebagai topik-topik riset ya. Itu kemudian dari sisi budidaya memang beberapa kali kita sudah melakukan mencoba untuk bagaimana menemukan varietas unggul sebagai sumber nira sehingga kita pernah melakukan bersama dengan Balit Palma itu mengembangkan genjah kuning nias, kemudian genjah entok yang di Kebumen, varietas itu kelapa. Bahkan dari Balit Palma juga lewat Bapak Dokter pada zamannya itu juga sempat mengembangkan hibrida Nah, itu bagian cara kami bagaimana mengelola industri gula kelapa itu secara komprehensif dari hulu sampai hilir.
dan itu melibatkan mahasiswa dan tim-tim dosen dari jurusan yang lain. Iya, gitu. seru berarti ya. Iya. Penelitian di sini Asik, Pak. banyak diwarnai dengan palma tadi ya. Kelapa. Iya. Makanya kami berani mendeklar sebagai gula center ya, walaupun di situ dimulai dari perhatian terhadap gula kelapa, tapi sebenarnya dampak berikutnya itu tidak hanya di produk gula, tapi produk-produk turunan kelapa dan secara umumnya ya. Muncullah pengembangan, ada penelitian VCO, ada pengembangan tepung kelapa dan seterusnya. Tapi memang concernnya paling utama di gula kelapanya. Oke, Pak Mustafi, ini seru ini riset tadi bahwa perkembangan dari hulu ke hilir ya tadi terkait varietas. Nih saya tertarik dengan varietas, bahwa sudah dicoba memang beberapa varietas, kemudian sekarang berharap ada varietas baru. Nah, kemarin saya sudah sempat melakukan suatu riset dan belum nyambung, belum terus ya di sini. Saya pikir itu mungkin bisa menjadi satu peluang ya, kerjasama antara kami kebetulan jadi periset di BRIN sekarang, kemudian dengan Unsut untuk bisa melihat itu. Hibrid yang kami coba di salah satu lokasi di Wangon. Gimana pendapat Pak Mustafi terkait itu? Ya, saya kira ini suatu program yang sangat produktif ya, dan satu solusi yang menurut saya paling tepat untuk mengantisipasi tadi ya menurunnya bahan baku sumber nira itu ya, dengan kita memastikan bahwa varietas-varietas unggul itu bisa kita kembangkan di Jawa terutama, itu betul-betul saya berharap juga akan menyelamatkan menyelamatkan industri gula kelapa kita nih yang di Jawa dan daerah-daerah yang lain. Nah, kami di Fakultas Pertanian Unsut sangat welcome kalau memang bisa kita lakukan kerjasama ya, biar bagaimana varietas tadi yang Bapak lakukan dikembangkan di Wangon ya, hibrida tadi itu bisa kita betul-betul kaji ya, supaya kondisi pertumbuhannya bisa mengikuti kondisi alam yang ada di kita ini, kemudian secara produktif niranya banyak dan kandungan gulanya tinggi, dan itu kalau itu bisa kita lakukan, itu menjadi solusi yang sangat menurut saya strategis lah untuk tadi mempertahankan eksistensi industri gula kelapa kita 5-10 tahun ke depan lah, begitu. Setuju, Pak. Oke ya. Nah, ini karena masih kaitannya dengan riset, saya kira banyak yang sudah dilakukan dan mungkin sedang melakukan satu. Ini ke depan, apa harapan-harapan dari Pak Dr. Mustafik ini terkait dengan riset ke depan untuk komoditi kelapa, terutama di gula ya? Iya. Jadi kami berharap memang program-program pengembangan industri gula kelapa ini harus dilakukan secara terintegrasi lah ya. Jadi jangan sendiri-sendiri ya. Betul. Ini sudah saatnya memang kita harus saling bekerjasama, sinergi, dan satu sama lain adalah saling menguatkan ya untuk mencapai goal yang sama ya. Bagaimana eksistensi industri gula kelapa kita bisa terjaga dengan baik. Jadi peluang-peluang kerjasama dalam pengembangan industri kelapa dari mulai hulu sampai hilir terus kita buka, Pak. Ya, kita harus mindsetnya harus kita buka secara profesional untuk bersama-sama bagaimana menjaga industri gula kelapa kita tetap bisa berdaya saing lah ya, baik dalam pasar domestik maupun luar negeri. Dan kami sebagai peneliti siap ya, terbuka dengan siapapun ya untuk bekerjasama pengembangan itu. Insya Allah segala berkolaborasi ya. Iya, siap, Pak. Teman-teman di pusat riset kan. Ya. Ini luar biasa nih. Terima kasih banyak ini. Sama-sama, Pak. Punya kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung dari teman-teman di Unsut sini ya. Sekali lagi terima kasih untuk kemajuan gula kelapa dan saya kira turunannya. Saya kira kita mendapatkan satu informasi yang banyak walaupun singkat ya, Pak Mustafik ya. Kita tiba-tiba menodong Pak Mustafik untuk bisa mengambil waktu untuk bicara tentang hasil tentang gula kelapa, terutama teman-teman yang di Unsut sini melakukan riset cukup lama ya, dan telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan inspirasi
sekaligus mengungkap inovasi yang sudah dibuat oleh teman-teman di Unsud dan yang paling mungkin bisa mengedukasi untuk pengembangan di dalam diri untuk vokasi kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk kami berdua telah berbagi. Ciao.